Di ruang rapat lantai 37, seorang pria berusia 60-an berlutut di lantai keramik yang dingin. Pakaian kerjanya yang usang tampak kontras dengan kemewahan ruangan itu, dan di tangannya tergenggam sehelai kain pel. Di hadapannya, seorang wanita muda berdiri angkuh, sepatu hak tingginya berketuk di lantai, menatapnya dengan senyum merendahkan. "Pak, berlutut lebih dalam lagi. Sampai dahi Bapak menyentuh lantai," desisnya. Para karyawan yang lalu lalang hanya melirik sekilas sebelum membuang muka. Tak ada yang mencegah. Tak ada yang membela pria tua itu. Namun, suasana terasa anehnya berat dan mencekam. Ini lebih dari sekadar adegan seorang atasan melampiaskan amarah pada petugas kebersihan. Ada ketegangan yang ganjil dan tak terjelaskan. Sebenarnya, hubungan apa yang ada di antara mereka? Mengapa pria berusia 60-an itu hanya diam dan pasrah berlutut? Dan apa yang menanti di akhir adegan ini? Kisah yang mengejutkan ini akan segera dimulai. Pukul 03.30 dini hari. Di sebuah penthouse super mewah dengan pemandangan gemerlap kawasan bisnis Sudirman, Jakarta, mata Baskara Wijoyo terbuka, bahkan sebelum alarm berbunyi. Itu adalah kebiasaan yang telah mendarah daging selama 62 tahun hidupnya, sebuah keyakinan bahwa orang sukses harus memulai hari lebih awal dari yang lain. Baskara bangkit dari tempat tidurnya, dan berjalan perlahan ke ruang keluarga. Sensasi dingin lantai marmer terasa di sela-sela jari kakinya. Dari balik jendela kaca raksasa, kota yang masih terlelap terhampar di bawahnya, hanya beberapa kerlip lampu yang memecah keheningan fajar. Langkahnya terhenti di depan sebuah foto keluarga yang tergantung di dinding. Dalam bingkai yang bersih tanpa setitik debu pun, istrinya tersenyum. Meski telah 10 tahun berpulang, senyum itu masih terasa hangat. Di sebelahnya, putranya, Bima, tertawa ceria. Bima, yang akan segera menginjak usia 30, akhirnya akan menikah. Bibir Baskara bergetar. Terlalu banyak yang ingin ia katakan, tetapi foto itu takkan pernah menjawab. "Istriku, bagaimana seharusnya kita melindungi putra kita? Jika kau di sini, apa yang akan kau katakan?" Meski istrinya dalam foto itu tetap tersenyum, Baskara tahu jawabannya. Terkadang, untuk melindungi orang yang kita cintai, kita harus siap melukai diri sendiri. Ada sesuatu yang mengganjal di hatinya, perasaan tak nyaman yang tak bisa ia enyahkan, seolah ada kerikil tajam yang menyumbat dadanya. Ia duduk di sofa dan menyalakan tabletnya. Nama Rania Putri muncul di layar. Wanita yang telah dipacari Bima selama 2 bulan terakhir. Di foto profilnya, Rania tampak cerdas dan cantik. Senyumnya yang memperlihatkan gigi putihnya, membuatnya tampak seperti model iklan. Tagar, pengaruh baik menarik perhatian Baskara. Di bawahnya, berderet foto-foto kegiatan sosial. Berfoto bersama lansia di panti jompo, menggendong anak-anak di panti asuhan, berpartisipasi dalam kegiatan pembersihan lingkungan. Ia adalah seorang influencer dengan 500.000 pengikut. Namun, ada yang aneh. Sesuatu dalam diri Baskara bergejolak. Itu adalah intuisi yang telah terasa selama 40 tahun berbisnis, firasat yang tumbuh setelah bertemu ribuan orang dan menandatangani ratusan kontrak, perasaan gelisah yang muncul ketika sesuatu yang tampak sempurna di permukaan menyembunyikan sesuatu yang lain. Ia memperbesar foto itu, menatap lekat-lekat mata Rania. Berbeda dengan bibirnya yang tersenyum, matanya terasa dingin. Seperti mata seorang aktor yang sedang berakting. Pintu ruang keluarga terbuka. Pak Tirta, sekretarisnya, masuk dengan setelan jas rapi meski hari masih sangat pagi. "Bapak sudah melihatnya?" Baskara meletakkan tabletnya dan mengangguk. Pak Tirta menyerahkan sebuah map berisi data hasil investigasi tentang Rania Putri. Baskara membacanya lembar demi lembar. Usia 27 tahun. Lulusan manajemen dari universitas ternama, saat ini menjabat sebagai manajer di tim pemasaran sebuah perusahaan besar. Di atas kertas, profilnya sempurna. Namun, Baskara tahu bahwa menjadi manajer di usia 27 adalah sebuah promosi yang luar biasa cepat. Ia melanjutkan membaca. 2 tahun lalu,
Rania pernah mengungkap pelecehan seksual yang dilakukan oleh wakil direktur perusahaannya di media sosial, namun ia justru dituntut balik atas tuduhan pencemaran nama baik. Kasus itu dihentikan karena kurangnya bukti, tetapi dalam prosesnya, ayah Rania jatuh sakit karena stres, dan biaya rumah sakit mencapai puluhan juta rupiah. Informasi berikutnya lebih mengejutkan. Setahun yang lalu, Rania tiba-tiba mencabut gugatannya. Tepat setelah itu, ia mendapatkan promosi kilat di perusahaannya. Dan sejak saat itu pula, ia mulai membeli barang-barang mewah dan aktivitasnya di media sosial menjadi semakin gencar. Jari Baskara berhenti. Kepingan-kepingan teka-teki mulai menyatu. Ia berpikir, mungkin Rania juga seorang korban. Namun, itu tidak bisa menjadi alasan untuk memperlakukan orang lain dengan semena-mena. Sebulan yang lalu, terjadi sebuah insiden aneh. Bima membawa Rania ke acara gala dinner perusahaan Baskara, memperkenalkannya sebagai staf dari perusahaan rekanan Nusantara Jaya Group. Di hadapan para direksi, Rania tampil sempurna. Ia tertawa di saat yang tepat, menyapa para senior dengan sopan, dan merawat Bima dengan penuh perhatian. Namun, Baskara melihatnya. Ekspresi wajah Rania saat ia tak sengaja bertabrakan dengan seorang pelayan di lorong menuju toilet. Wajahnya seketika menjadi dingin dan kaku, sebelum ia melihat sekeliling dan kembali tersenyum. Ia membisikkan sesuatu dengan suara pelan, dan wajah pelayan itu langsung pucat pasi. Sejak saat itulah, Baskara mulai merasa cemas. Baskara menatap keluar jendela. Langit di timur mulai terang. Waktu di mana kegelapan fajar dan cahaya pagi berbaur. Ia teringat 40 tahun yang lalu. Baskara yang berusia 22 tahun bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah losmen kecil. Bangun pukul 4 pagi untuk membersihkan toilet dan menyapu koridor. Tangannya pecah-pecah karena deterjen, dan punggungnya bungkuk seharian hingga sulit untuk diluruskan. Namun, saat itu Baskara belajar sesuatu yang penting. Bagaimana orang memperlakukan mereka yang lebih lemah. Beberapa tamu menganggapnya tak terlihat. Yang lain sengaja membuang sampah dan menertawakannya. Sebaliknya, ada juga tamu yang menyapanya dengan sopan dan mengucapkan terima kasih. Saat itulah, Baskara menyadari, sifat asli seseorang terungkap bukan saat berhadapan dengan kekuasaan, tetapi saat berhadapan dengan yang lemah. Pak Tirta. Baskara membuka suara. Tolong berikan nomor telepon Pak Santoso. Pak Tirta tampak terkejut. Pak Santoso adalah teman lama Baskara yang kini memiliki perusahaan outsourcing kebersihan gedung. Bapak, apakah Anda akan? Secara langsung. Tenang saja. Kamu tahu sendiri, wajahku tidak pernah muncul di media. Bahkan karyawan di grup kita pun mungkin tidak akan mengenaliku. Baskara tersenyum tipis. Seumur hidupnya, ia menyerahkan urusan publik kepada wakilnya dan mengelola perusahaan dari balik bayang-bayang. Apa saya bisa menghubunginya sekarang? Ini masih terlalu pagi. Baskara mengangguk. Pak Santoso, seperti dirinya, adalah orang yang bangun pagi. Panggilan telepon pun dilakukan. Setelah 2 dering, suara serak terdengar. Siapa ini pagi-pagi buta? Ini aku, Baskara. Baskara menyampaikan permintaannya dengan singkat. Ia ingin mengambil alih tugas kebersihan di lantai 37 untuk hari ini saja. Pak Santoso terdiam sejenak, lalu menjawab, baiklah. Sebagai teman lama, ia tidak perlu bertanya alasannya. Setelah menutup telepon, Baskara berjalan ke kamar tidur. Ia membuka lemari pakaian. Pandangannya berhenti pada seragam kerja biru yang tergantung di sudut. Seragam petugas kebersihan bertuliskan clean service. Ia menurunkannya dari gantungan. Kenangan saat bekerja dulu kembali menyeruak. Baskara melepaskan jam tangan mewah di pergelangan tangannya, juga cincin kawinnya, dan meletakkannya di atas meja. Tangannya sedikit gemetar saat meletakkan cincin itu, sebuah benda yang syarat kenangan bersama mendiang istrinya. Ia berdiri di depan cermin. Melepas setelan mahalnya dan mulai mengenakan seragam kerja. Kancing demi kancing terpasang, dan perlahan, sosok Baskara Wijoyo, CEO Nusantara Jaya Group, menghilang,
digantikan oleh Baskara, si petugas kebersihan. Di cermin kini berdiri orang yang sama sekali berbeda. Wajah berkerut, bahu yang sedikit membungkuk, seorang petugas kebersihan berusia 60-an dengan seragam usang. Baskara menatap pantulan dirinya. Meskipun pakaian itu tampak sederhana, ini adalah pekerjaan yang berharga bagi seseorang. Ia sendiri memulainya dari sini. Hari ini, aku adalah Baskara 40 tahun yang lalu. Ia mencoba kembali ke semangat awalnya. Melewati deretan mobil mewah di parkiran bawah tanah, Baskara menuju sebuah mobil LCGC tua di sudut. Hari ini, yang ia butuhkan bukanlah mobil seorang CEO, melainkan mobil seorang petugas kebersihan. Mobil itu sudah berusia lebih dari 10 tahun. Saat mesin dinyalakan, suaranya berderak seperti batuk. Baskara mengemudikan mobilnya perlahan keluar dari parkiran. Jalanan Jakarta di waktu subuh begitu sunyi, hanya diterangi oleh lampu jalan. Sesekali, taksi atau ojek online melintas. Ia berhenti di lampu merah. Di jalur sebelahnya, sebuah truk sampah berhenti. Para petugas kebersihan duduk dengan wajah lelah. Baskara memandangi mereka. Mereka juga ayah dan anak seseorang. Lampu berubah hijau. Baskara kembali melajukan mobilnya. Gedung perkantoran tujuannya mulai terlihat. Gedung yang dikelola oleh Nusantara Jaya Group, di mana agensi pemasaran tempat Rania bekerja berada di lantai 37. Gedung kaca raksasa itu seolah menusuk langit. Ia memutar ke belakang gedung. Kantor perusahaan jasa kebersihan berada di lantai basemen 1. Ia menuruni tangga yang sempit dan gelap. Dindingnya dihiasi bercak jamur. Saat membuka pintu kantor, bau asap rokok menyengat hidungnya. Pak Santoso sedang duduk di mejanya. Rambutnya sudah separuh memutih, dan wajahnya penuh kerutan, namun sorot matanya masih tajam. Pak Santoso menatap Baskara dari atas ke bawah, lalu tersenyum getir. Baskara mengambil peralatan kebersihan. Kain pel, ember, deterjen, dan sapu. Bebannya cukup berat. Tali ember terasa menekan bahunya. Ia kembali naik lift dan menekan tombol lantai 37. Seiring lift naik, jantung Baskara berdebar semakin kencang. Lantai 20, 25, 30. Ia melihat pantulan dirinya di cermin, merasa sedikit lebih kecil. 35, 36. Baskara menarik napas dalam-dalam, teringat saat pertama kali memulai pekerjaan ini 40 tahun lalu. Saat itu, ia juga merasa segugup ini. Ting! Pintu lift terbuka. Hari di lantai 37 akan segera dimulai. Dan hari yang panjang bagi Baskara pun ikut dimulai. Pukul 06.30 pagi, alarm Rania berbunyi, tetapi ia sudah terjaga. Sambil berbaring, ia menatap langit-langit kamarnya. Lingkaran hitam di bawah matanya terlihat jelas. Semalam ia kembali tidak bisa tidur. Ia meraih ponselnya dan memeriksa media sosial. Unggahannya pukul 3 dini hari telah dibanjiri ratusan komentar. Sebuah tulisan berjudul, "Sebuah pelukan untuk kamu yang menderita insomnia." Para pengikutnya memuji dan merasa terharu. Sudut bibir Rania terangkat dengan getir. Tak ada yang tahu kebenarannya, alasan sesungguhnya mengapa ia menderita insomnia. Rania bangkit dan duduk di depan meja rias. Wajah di cermin tampak kuyu dan tak bernyawa. 2 tahun lalu, ia tidak seperti ini. Deretan kosmetik mahal di lacinya menjadi saksi perubahannya. Ia mulai mengaplikasikan foundation, lapis demi lapis, menutupi kulitnya yang kusam, dan menyamarkan lingkaran hitam. Wajah di cermin perlahan berubah, seolah sedang mengenakan topeng. 30 menit kemudian, sosok yang sama sekali berbeda muncul di cermin. Sosok Rania Putri si penebar pengaruh baik telah tercipta. Wanita yang ceria, positif, dan cantik. Wanita dengan kehidupan sempurna yang membuat semua orang iri. Ia memilih gaun hitam bermerek, pakaian yang tak pernah ia bayangkan bisa ia miliki 2 tahun lalu. Sambil mengenakannya, Rania teringat masa lalunya. Dulu, ia adalah orang yang sangat berbeda. Seorang karyawati baru berusia 25 tahun yang penuh semangat, seorang gadis naif yang percaya bisa mengubah dunia.
Ketika wakil direktur perusahaannya mengajaknya bicara berdua setelah acara makan malam kantor, ia mengira itu hanya sebuah bentuk dukungan biasa. Namun, itu hanyalah permulaan. Sentuhan yang semakin berani, ancaman yang datang jika ia menolak. Anak baru jangan sombong. Kalau mau terus kerja di sini, pikir baik-baik. Tak tahan lagi, Rania mengungkap segalanya di media sosial. Ia yakin keadilan akan menang. Namun, kenyataan begitu kejam. Gugatannya ditolak karena kurangnya bukti, ia justru dituntut balik atas pencemaran nama baik. Ayahnya jatuh sakit karena stres, dan tagihan rumah sakit puluhan juta rupiah datang. Lalu, mereka datang dengan tawaran iblis. Lupakan segalanya, dan mereka akan memberinya posisi yang bagus. Bisikan manis tentang hidup nyaman seumur hidup. Rania akhirnya menyerah. Ia membutuhkan uang itu untuk menyelamatkan ayahnya. Sejak hari itu, Rania berubah, atau lebih tepatnya, terpaksa berubah. Rasa bersalah dan amarah karena tak bisa melindungi dirinya sendiri, harus dilampiaskan ke suatu tempat. Sasarannya adalah orang-orang yang lebih lemah darinya. Ponselnya berdering. Nama ibu muncul di layar. Rania mengangkat telepon dan mengubah suaranya menjadi ceria. Di hadapan ibunya, ia harus menjadi anak yang bahagia. Setelah panggilan berakhir, Rania kembali menatap cermin, melatih senyum sempurnanya. Mengangkat sudut bibir, sedikit menyipitkan mata, dan memiringkan kepala 15 derajat sudut terbaik untuk foto di media sosial. Sebelum meninggalkan rumah, ia mengunggah satu tulisan lagi. Hari yang penuh syukur. Selamat pagi yang bahagia untuk semua. Itu adalah kebohongan. Tetapi kini, kebohongan terasa lebih nyaman. Pukul 07.00 pagi. Baskara sedang membersihkan toilet wanita di lantai 37. Sambil menyikat kloset, ia teringat 40 tahun lalu. Dulu ia juga bekerja sambil berlutut seperti ini. Tetapi saat itu ada harapan mimpi untuk kehidupan yang lebih baik. Tangan Baskara yang sedang mengepel lantai berhenti. Suara tajam terdengar dari luar. Pintu terbuka dengan kasar. Seorang wanita bergaun hitam masuk. Itu Rania. Wajah Rania seketika berubah masam, seolah melihat sesuatu yang menjijikkan. Tatapannya penuh dengan penghinaan. Rania mendesah kesal dan menghentakkan kakinya seperti anak kecil yang merajuk. Namun tatapannya adalah tatapan orang dewasa dingin dan penuh perhitungan. Baskara menekan topinya lebih dalam, menunduk, dan merapikan peralatannya. Ia harus menyembunyikan postur seorang CEO yang telah melekat puluhan tahun dan berakting sebagai petugas kebersihan yang tampak rapuh. Saat itu, ponsel Rania berdering. Suara Rania saat menjawab telepon berubah 180 derajat. Nada tajamnya lenyap, digantikan oleh suara yang manis. Sungguh menakjubkan bagaimana ia bisa menjadi orang yang berbeda tergantung pada siapa lawan bicaranya. Baskara, yang berpura-pura masih membersihkan di dalam, memasang telinga. Ia mendengar isi percakapan Rania. Iya, dia putra pemilik Nusantara Jaya Group. Perusahaan kita juga banyak kerjasama dengan mereka. Pembicaraan tentang Bima dan keluarganya terus berlanjut, tetapi tak ada cinta dalam kata-katanya, hanya perhitungan. Ia menghitung aset Nusantara Jaya Group dan menyusun rencana setelah pernikahan. Namun, yang paling mengejutkan adalah kalimat terakhirnya. Untung calon ibu mertuaku sudah tidak ada. Menyebut mendiang istrinya dengan cara seperti itu. Tangan Baskara mengepal. Ia meremas kain pel begitu keras hingga air menetes. Tuk! Suara kecil itu menggema di koridor yang sepi. Percakapan Rania tiba-tiba berhenti. Langkah kaki mendekat ke arah toilet. Tok, tok, tok. Suara sepatu hak tinggi menggema di lantai keramik. Baskara buru-buru berpura-pura kembali mengepel. Rania membuka pintu dan masuk, matanya tajam penuh curiga dan waspada. Ia menatap Baskara untuk waktu yang lama, seperti pemangsa yang mengamati mangsanya. Lalu, ia mendengus. Ekspresinya seolah berkata, apa yang bisa diketahui oleh petugas kebersihan tua? Baskara terus menatap lantai sambil mengepel. Tatapan Rania di punggungnya terasa menusuk. Beberapa saat kemudian,
Rania keluar dan membanting pintu. Baskara yang sendirian perlahan mengangkat kepalanya. Wajahnya di cermin tampak pucat. Syok setelah melihat wajah asli wanita yang dicintai putranya. Tapi ini belum berakhir. Ini baru permulaan. Pukul 17.30, sebagian besar karyawan mulai pulang. Baskara mulai membersihkan dari ruang rapat yang kosong. Setelah seharian bekerja, seluruh tubuhnya terasa sakit. Usia 62 tahun tidak bisa dibohongi. Punggungnya nyeri dan lututnya ngilu. Di seberang jendela kaca, terlihat meja kerja Rania. Ia sedang sibuk mengetik di laptopnya. Dari luar, ia tampak seperti karyawan yang rajin. Namun, Baskara sudah tahu wajah aslinya yang ditunjukkan sepanjang hari ini. Ia teringat kejadian saat makan siang. Di kantin kantor, seorang ibu petugas kantin tak sengaja menumpahkan sedikit kuah soto ke baju Rania. Wajah Rania langsung berubah marah. Ibu itu, yang berusia sekitar akhir 50-an, terus-menerus membungkuk meminta maaf. Tangannya merah dan bengkak, mungkin luka karena seharian menyajikan makanan panas. Namun, Rania tidak terima. Ia meninggikan suaranya, memanggil manajer, dan ibu itu nyaris dipaksa berlutut. Beruntung karyawan lain melerainya. Dada Baskara terasa sesak. Saat itulah, pintu ruang rapat terbuka. Rania keluar sambil membawa cangkir kopi. Mata mereka bertemu. Ekspresi Rania kembali masam. Anda masih di sini? Rasanya seharian ini Anda terus berada di sekitar saya. Baskara diam saja dan terus mengelap jendela kaca. Tiba-tiba, tangan Rania bergerak. Cangkir kopi itu miring. Kopi panas tumpah ke lantai, sebagian mengenai sepatu Baskara. Oh, maaf, tidak sengaja, kata Rania dengan nada penuh ejekan. Jelas itu bukan sebuah ketidaksengajaan. Cepat bersihkan. Kotor sekali, saya tidak bisa lewat. Baskara berlutut dan mulai membersihkan lantai. Kopi panas mengenai tangannya, tetapi ia menahannya. Rania berdiri dengan tangan terlipat di dada, menatapnya dari atas. Bersihkan yang benar. Atau, Rania menyentuh bahu Baskara dengan ujung sepatunya. Berlutut dan bersihkan dengan benar. Baskara sudah berlutut, tetapi Rania tidak puas. Tidak, berlutut yang benar. Sampai dahi Anda menyentuh lantai. Karyawan yang lewat mulai membuang muka. Tak ada yang berani ikut campur. Semua orang tahu Rania adalah orang kepercayaan wakil direktur. Tangan Baskara gemetar. Namun, mengingat tujuannya hari ini, ia perlahan membungkukkan badannya lebih rendah. Saat itu juga, sesuatu dalam diri Baskara putus. Di usianya yang ke-62, di gedung yang ia kelola, dihina seperti ini oleh kekasih putranya, wajah Rania semakin menjadi-jadi. Pak, apa yang Anda lakukan? Baskara perlahan menatap Rania. Dan dengan tenang berkata, tidak ada alasan bagi manusia untuk berlutut di hadapan manusia lain. Seketika, ruang rapat menjadi hening. Mulut Rania ternganga. Ia tak percaya seorang petugas kebersihan berani melawannya. Apa katamu? Kamu bilang apa barusan padaku? Saat itulah terdengar suara seorang pria dari ujung koridor. Rania. Itu Bima. Setiap Selasa sore, Bima memiliki jadwal rapat rutin dengan mitra di gedung ini. Sepertinya ia baru saja selesai rapat di lantai 3 dan naik ke atas. Jantung Baskara mencelos. Ia tak menyangka akan bertemu putranya dalam posisi berlutut seperti ini. Melihat situasi di koridor, wajah Bima mengeras. Petugas kebersihan yang nyaris tersungkur di lantai, dan Rania yang berdiri angkuh di atasnya. Ada apa ini? Suara Bima terdengar penuh keterkejutan. Ekspresi Rania berubah dalam sekejap. Sifat galaknya hilang, digantikan oleh wajah panik. Sayang, Bapak ini menumpahkan kopi. Namun, pandangan Bima tertuju pada Baskara, bukan Rania. Punggung petugas kebersihan tua yang sedang berlutut itu, garis bahunya. Entah kenapa, Bima merasa dadanya berdebar kencang. Bima mendekat dan memegang bahu Baskara. Bapak, silakan berdiri. Baskara menundukkan kepalanya dalam-dalam dan perlahan berdiri, berhati-hati agar wajahnya tidak terlihat. Anda tidak apa-apa,
Suara Bima terdengar penuh kekhawatiran. Sambil terus menunduk, Baskara menjawab lirih, "Ya, saya tidak apa-apa." Mendengar suara itu, mata Bima membelalak. Seperti pernah mendengarnya di suatu tempat. Baskara segera meraih peralatannya. Ini bukan saat yang tepat untuk mengungkapkan identitasnya di depan putranya. "Maafkan saya. Saya datang untuk membersihkan." Baskara bergegas hendak meninggalkan ruang rapat, tetapi Bima memanggilnya. "Tunggu sebentar, Pak." Langkah Baskara terhenti. Keringat dingin mengalir di punggungnya. Bima mendekat dan meletakkan tangan di bahunya. "Anda yakin tidak apa-apa?" Sentuhan hangat itu membuat hati Baskara goyah. "Putraku memang anak yang baik." "Ya, saya baik-baik saja," jawab Baskara, masih menunduk. Bima tampak ingin bertanya lebih lanjut, tetapi Baskara segera meninggalkan ruangan. Keluar di koridor, Baskara menghela napas lega. Hampir saja ketahuan. Dari dalam ruang rapat, terdengar percakapan Bima dan Rania. "Rania, apa yang sebenarnya terjadi tadi?" "Oh, itu. Bapak itu menumpahkan kopi dan aku jadi sedikit kesal." "Maaf, jadi kamu menyuruhnya berlutut?" Suara Bima terdengar kecewa. Saat meninggalkan koridor, Bima terus menoleh ke belakang. "Rania, ya? Aku merasa agak keterlaluan pada bapak petugas kebersihan tadi." Wajah Rania seketika menjadi dingin, sebelum kembali tersenyum. "Oh, begitu. Mungkin aku yang terlalu sensitif, stres karena presentasi hari ini." Namun, alasan itu terasa mengganjal bagi Bima. Baskara, sambil membawa peralatannya, perlahan menjauh, tetapi telinganya masih tertuju ke arah ruang rapat. "Pukulkah Dek Santoista?" Baskara menyelesaikan pembersihan terakhirnya dan menuju ruang ganti. Semua yang ia lihat dan dengar hari ini berputar di kepalanya. Semua sisi Rania yang terungkap satu persatu, membentak ibu kantin, memaksanya berlutut, dan yang terpenting, isi percakapan teleponnya pagi tadi. Baskara menghela napas. Apakah orang seperti ini pantas menikah dengan Bima? Sambil berganti pakaian di ruang ganti, Baskara mengambil keputusan. Malam ini, semuanya harus diakhiri. Ponselnya berdering. "Itu Bima. Ayah, acara makan malam nanti jadi, kan?" Baskara ragu sejenak, lalu menjawab. "Tentu, ayah tidak lupa. Sampai jumpa jam 8. "Baik, ayah." Rania juga sudah tidak sabar. Setelah menutup telepon, Baskara menatap cermin. Masih dalam wujud petugas kebersihan, tetapi sebentar lagi ia harus kembali menjadi seorang CEO. Malam ini, semua kebenaran akan terungkap. Pilihan apa yang akan diambil Bima, dan bagaimana ekspresi Rania saat mengetahui bahwa petugas kebersihan yang ia hina seharian adalah calon ayah mertuanya. Baskara perlahan meninggalkan gedung. Langit di barat berwarna merah saga. Seperti ketenangan sebelum badai, segalanya terasa berhenti sejenak. Namun Baskara tahu, badai akan segera datang. Pukul 19.00. Baskara baru saja keluar dari kamar mandi di suite hotelnya. Air panas sedikit meredakan nyeri di punggung dan lututnya yang seharian membungkuk, tetapi beban di hatinya tetap ada. Sambil mengeringkan rambut dengan handuk, ia berjalan ke ruang keluarga. Di atas meja, setelan jas yang disiapkan sekretarisnya tertata rapi. Di sebelahnya, jam tangan dan cincin yang ia lepas pagi tadi tergeletak berdampingan. Baskara terdiam sejenak. Hanya beberapa jam yang lalu, ia berlutut membersihkan lantai di suatu tempat di gedung ini. Di usianya yang ke-62, di perusahaan yang ia bangun seumur hidupnya, ia menerima penghinaan seperti itu dari wanita yang dicintai putranya. Tangannya gemetar. Bukan karena marah, tetapi karena wajah Bima terbayang di benaknya. Tangan hangat putranya yang membantunya berdiri, dan sorot matanya yang cemas seolah menyadari sesuatu. Baskara mulai berpakaian. Pertama, kemeja putih. Kancing demi kancing terpasang, petugas kebersihan Baskara menghilang, dan CEO Baskara kembali. Mengenakan celana bahan hitam, ia mengingat kembali semua kejadian hari ini, ia mengikat dasinya. Dengan simpul yang sempurna, ia membulatkan tekadnya. Malam ini, semua kebenaran harus diungkapkan, meskipun ia tahu, Bima akan terluka.
Jika tidak sekarang, akan terlambat. Terakhir, ia mengenakan jam tangannya. Beban beratnya terasa melingkari pergelangan tangannya. Ia juga memakai kembali cincin kawinnya. Wajah istrinya terlintas. Istriku, apakah yang kulakukan ini benar? Ia berdiri di depan cermin. Sosok seorang CEO yang sempurna kini ada di sana. Namun Baskara tahu, meskipun penampilan luarnya berubah, perasaan yang ia rasakan hari ini, rasa terhina itu tidak akan hilang. Ponselnya berdering. Bima. Suara Bima di telepon terdengar berbeda dari biasanya, penuh keraguan. Baskara menjawab singkat dan menutup telepon. Ia menatap keluar jendela. Pemandangan malam Jakarta terhampar dengan gemerlap. Ribuan cahaya, masing-masing mewakili kehidupan seseorang. Di antara mereka, pasti banyak yang mengalami perlakuan tidak adil seperti dirinya hari ini. Baskara meninggalkan ruangan, turun dengan lift ke parkiran bawah tanah. Biasanya, sopir sudah menunggu. Tetapi hari ini, ia ingin pergi sendiri. Terlalu banyak pikiran di kepalanya. Ia memegang kemudi, menyalakan mesin, dan perlahan keluar dari parkiran. Jalanan sudah lengang setelah jam pulang kerja. Baskara sengaja mengemudi pelan, ingin menunda kedatangannya di restoran. Pukul 19.45. Ia tiba di parkiran restoran. Petugas valet mendekat, tetapi Baskara menolaknya dengan isyarat tangan. Ia ingin parkir sendiri. Setelah turun dari mobil, ia berdiri sejenak, menatap gedung restoran yang bermandikan cahaya mewah. Dari pintu masuknya saja sudah terasa kelasnya. Namun mata Baskara melihat hal lain. Petugas kebersihan yang sedang membersihkan pintu masuk, petugas parkir yang wajahnya tampak lelah. Mereka juga ayah dan anak seseorang. Ia menarik napas dalam-dalam. Udara dingin memenuhi paru-parunya. Sekarang waktunya masuk. Saat membuka pintu restoran, udara hangat menyambutnya. Musik klasik mengalun lembut. Seorang staf membungkuk hormat, sepertinya mengenalinya. Diantar ke dalam, interior mewah dan pencahayaan temaram menciptakan suasana yang elegan. Di kejauhan, di sebuah meja sudut, ia melihat Bima dan Rania. Bima tampak gelisah, memainkan gelas airnya. Mungkin karena kejadian siang tadi, Rania sedang sibuk merapikan riasannya dengan cermin kecil. Memperbaiki lipstik, menata rambut, berusaha tampil sempurna. Saat Baskara mendekat, Bima yang pertama kali berdiri. Matanya masih penuh dengan pertanyaan yang tak terucapkan. Rania pun berdiri dan menyapa, membungkuk dengan senyum sempurna. Suaranya semanis madu, sangat berbeda dengan suara tajam yang membentaknya untuk berlutut beberapa jam yang lalu. Baskara menatap lurus ke mata Rania, dan membalas sapaannya dengan nada penuh makna. Setelah ketiganya duduk, Bima membuka pembicaraan tentang kejadian tadi siang. Wajah Rania seketika menegang sebelum kembali tersenyum, dengan lihai mengarang alasan. Namun, ada getaran halus dalam suaranya. Bima terus berkata bahwa ia merasa tidak asing dengan petugas kebersihan itu. Keringat dingin mengalir di punggung Baskara, tetapi ia menjaga ekspresinya tetap tenang. Rania dengan cepat mengalihkan pembicaraan, memuji Baskara dan mencoba mencairkan suasana. Ia juga dengan bangga bercerita tentang aktivitas media sosialnya, tentang menyebarkan pengaruh baik. Baskara tahu betapa kosongnya kata-kata itu. Saat itulah, Baskara perlahan memasukkan tangan ke sakunya dan mengeluarkan sesuatu. Sebuah tanda pengenal dari plastik. Bertuliskan, Clean Service, Baskara. Tanda pengenal yang seharian ini tersemat di dadanya. Baskara meletakkannya dengan tenang di atas meja. Tuh! Suara kecil itu seolah menghentikan waktu. Pandangan Rania terpaku pada tanda pengenal itu. Perlahan, sangat perlahan, ia mulai memahami artinya. Baskara membuka mulutnya dengan tenang. Dan suara ini. Anda kenal, kan, Rania? Tiba-tiba, dari ponsel Baskara, terdengar suara Rania. Rekaman percakapannya pagi tadi. Suara yang penuh perhitungan tentang Bima, yang menghina mendiang istrinya, bergema jelas di ruangan itu. Wajah Rania memucat. Seluruh darah seolah tersedot dari wajahnya. Ini lelucon apa?
Suaranya masih berusaha tegar, tetapi jari-jarinya mengetuk-netuk meja dengan gelisah. Tidak, ini. Mas Bima, ini apa? Rania menatap Bima dengan mata membelalak seolah ia adalah korban. Jangan-jangan. Kalian mengujiku? Ini keterlaluan. Matanya bergerak panik antara tanda pengenal dan wajah Baskara. Mulutnya ternganga, tetapi tidak ada suara yang keluar, seolah ada yang menyumbat tenggorokannya. Bima juga terkejut melihat tanda pengenal itu. Matanya membesar, bibirnya bergetar. Ia tak bisa mempercayainya. Baskara, dengan sangat tenang, mengucapkan satu kalimat. Udara di restoran seolah membeku. Tangan Rania mulai gemetar hebat. Ia mencoba meraih gelas airnya tetapi gagal. Saat mencoba lagi, jari-jarinya seolah tak bertenaga. Keringat mulai membasahi dahinya. Riasan wajahnya, yang sempurna mulai luntur. Baskara hanya mengamatinya dalam diam. Sekarang, saatnya untuk percakapan yang sesungguhnya. Waktu di restoran seolah berhenti. Wajah Rania kini benar-benar pucat pasi. Bibirnya bergetar, dan matanya dipenuhi kengerian. Fakta bahwa petugas kebersihan yang ia hina seharian adalah calon ayah mertuanya terlalu sulit untuk diterima. Bima menatap ayahnya dan Rania bergantian dengan ekspresi bingung. Baskara mengangkat gelasnya dan minum seteguk air, dengan tenang menatap keduanya. Semua kartu sudah terbuka di atas meja. Rania mencoba membuka mulut, tetapi tidak ada suara yang keluar. Ia hanya bisa membuka dan menutup mulutnya seperti ikan kehabisan air. Baskara menatapnya dengan tenang. Tatapannya tidak mengandung amarah atau dendam, melainkan belas kasihan yang mendalam. Bibir Rania bergetar. Ia sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi suaranya tidak keluar. Bima berusaha keras memahami situasi. Ia menatap ayahnya, lalu Rania, lalu kembali ke tanda pengenal di atas meja. Kepingan-kepingan puzzle di kepalanya mulai tersusun. Punggung petugas kebersihan siang tadi, garis bahu yang terasa akrab, dan kini ayahnya di hadapannya. Baskara perlahan mengeluarkan ponselnya lagi, dan menyentuh layarnya beberapa kali. Sebuah rekaman suara kembali diputar. Suara Rania saat berbicara dengan ibunya di telepon pagi tadi. Mendengar suaranya sendiri, wajah Rania semakin pucat. Ia tak pernah menyangka kata-katanya akan kembali menghantuinya seperti ini. Wajah Bima mengeras seperti batu. Mendengar kalimat cinta tidak penting dan uang adalah segalanya, tangannya terkepal erat. Puncaknya, saat bagian yang menyinggung almarhumah ibunya diputar, matanya memerah. Rania kini benar-benar hancur. Tubuhnya merosot di kursi. Riasan wajahnya yang sempurna telah luntur oleh air mata. Maskaranya mengalir di pipinya. Baskara memasukkan kembali ponselnya ke saku dan menatap Rania. Tatapannya masih tetap tenang. Rania dengan susah payah mengangkat kepalanya. Wajahnya basah oleh air mata. Bibirnya bergetar, dan suaranya nyaris tak terdengar. Ia mencoba mencari-cari alasan, tetapi tak ada kata yang bisa ia temukan. Bima perlahan berdiri. Gerakannya lambat namun tegas. Wajahnya menunjukkan kekecewaan, kemarahan, dan rasa dikhianati. Sosok Bima yang lembut telah hilang. Rania menatap Bima dengan tatapan memohon, mencoba meraih seutas harapan terakhir. Ia mengulurkan tangannya, tetapi Bima mundur selangkah. Kata-kata yang keluar dari mulut Bima singkat dan tegas, sebuah pernyataan untuk mengakhiri hubungan mereka. Bima memejamkan matanya sejenak. Ayah benar. Aku tidak bisa melihatnya sampai akhir. Suaranya terdengar penuh penyesalan dan celaan pada diri sendiri. Wajah Rania semakin pucat, seperti orang yang telah kehilangan segalanya. Ia memanggil nama Bima dengan lirih, mencoba meraih lengannya, tetapi Bima sudah membulatkan tekad. Saat itulah Baskara berdiri dan menatap Rania. Rania, Anda pernah terluka di masa lalu. Saya memahami itu. Rania menatap Baskara dengan kaget, menyadari bahwa Baskara mengetahui masa lalunya. Tetapi, lanjut Baskara, pernah terluka tidak memberimu hak untuk melukai orang lain. Air mata Rania mengalir semakin deras. Saya tahu saya telah menjadi monster. Suaranya pecah.
Awalnya, saya merasa seperti sedang membalas dendam pada mereka. Merasa bahwa sekarang giliran saya yang berkuasa. Tapi lama-kelamaan, saya tidak bisa berhenti. Semakin parah, dan akhirnya, saya menjadi sama seperti orang-orang yang saya benci. Kali ini, air matanya terasa tulus. Baskara mengeluarkan kartu nama dan meletakkannya di meja. Di hotel kami ada akademi layanan. Programnya 1 tahun. Rania menatap kartu nama itu dengan bingung. Program ini dimulai dari menjadi petugas kebersihan, merasakan semua departemen. Untuk belajar apa arti pelayanan yang sesungguhnya, dan bagaimana cara memperlakukan manusia. Bima menatap ayahnya dengan terkejut. Ia tak menyangka ayahnya akan memberikan penawaran seperti ini. Rania juga tak percaya. Orang yang bisa saja menghancurkannya justru memberinya kesempatan. Kenapa? Kenapa Anda memberi saya kesempatan ini? Suara Rania bergetar. Baskara berpikir sejenak, lalu perlahan menjawab. Karena setiap orang berhak mendapatkan kesempatan untuk berubah. Jika air mata yang Anda tunjukkan hari ini adalah tulus. Rania menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Isak tangisnya terdengar lirih. Bima, meskipun masih dengan ekspresi dingin, tampak menghormati keputusan ayahnya. Baskara bangkit dari kursinya. Cukup untuk hari ini. Hubungi kami jika Anda sudah memutuskan. Ia menatap Bima. Bima, ayo pergi. Saat keduanya hendak meninggalkan meja, Rania mengangkat kepalanya. Saya benar-benar minta maaf. Suaranya kecil, tetapi penuh ketulusan. Baskara tidak menoleh, tetapi ia berhenti sejenak dan berkata, buktikan permintaan maafmu dengan tindakan. Keluar dari restoran, Baskara dan Bima berdiri sejenak di parkiran. Udara malam terasa dingin. Bima sepertinya masih belum pulih dari keterkejutannya. Ayah. Bima membuka suara, nadanya bercampur antara syok, kecewa, dan rasa bersalah. Baskara meletakkan tangannya di bahu putranya. Sentuhan yang hangat dan berat. Kenapa ayah sampai melakukan ini semua? Menyamar sebagai petugas kebersihan? Tanya Bima. Baskara menatap langit malam Jakarta yang tak berbintang. Langit yang kelabu oleh polusi, sama kelabu dan pahitnya dengan apa yang ia saksikan hari ini. Ini bukan cerita 40 tahun yang lalu, Bima, jawab Baskara perlahan, suaranya bergetar. Saat aku berlutut tadi, aku membayangkanmu, jika putraku harus menghabiskan sisa hidupnya dengan orang seperti itu, aku tidak sanggup membayangkannya. Mata Bima berkaca-kaca. Bukan sebagai seorang pengusaha, tetapi sebagai seorang ayah. Aku hanya ingin melindungimu. Itu saja. Bima menunduk, tampak jelas menyalahkan dirinya sendiri. Aku yang tidak bisa melihat orang dengan benar. Baskara menggeleng. Tidak, kamu justru melihat potensi di dalam dirinya. Itu juga sebuah bakat. Keduanya berjalan berdampingan menuju mobil Baskara. Lampu parkiran memanjangkan bayangan mereka. Ayah, apa ayah benar-benar akan mempekerjakan Rania? Baskara berpikir sejenak, lalu menjawab, itu tergantung padanya. Jika ia tulus ingin berubah, ia pantas mendapatkan kesempatan. Bima tampak bingung, tetapi ia tidak bertanya lebih lanjut. Di dalam mobil, Baskara menyalakan mesin. Bima duduk di kursi penumpang. Ayah, hari ini pasti sangat berat. Baskara menatap Bima dari kaca spion. Mata putranya menunjukkan rasa hormat dan penyesalan. Tidak apa-apa. Justru ini pengalaman yang bagus. Mengembalikan semangat awal, mungkin. Mobil perlahan meninggalkan parkiran. Di jalan raya, masih banyak kendaraan yang melaju, termasuk ojek online dan truk sampah. Semua orang menjalani kehidupannya masing-masing. Baskara berpikir, hari ini adalah hari yang sangat panjang, tetapi juga hari yang penuh makna. Dan mulai besok, ia bertekad akan membuat kebijakan baru di perusahaannya. Sebuah budaya, di mana semua karyawan saling menghormati. Karena ia percaya, itulah kesuksesan yang sejati. 6 bulan kemudian, pukul 04.00 pagi. Rania tiba di lobi markas besar Nusantara Jaya Group dengan peralatan kebersihannya.
Tempat yang dulu hanya ia kunjungi untuk rapat penting, kini menjadi tempat kerjanya sebagai petugas kebersihan. Sambil berjalan di koridor, ia teringat hari itu, 6 bulan yang lalu. Betapa mengerikannya dirinya saat itu. Ia berhenti di depan sebuah ruang rapat. Menatap pantulan dirinya di kaca. Seragam kerja yang ia kenakan kini terasa wajar. "Rania?" Sebuah suara memanggil dari belakang. Itu Ibu Dewi, seorang resepsionis hotel. Dulu mereka sering bertemu untuk proyek pemasaran. "Benar ini kamu, Rania? Kenapa? Kenapa kamu membersihkan?" Rania terdiam sejenak. Jika ini adalah dirinya yang dulu, ia pasti sudah marah. "Saya hanya memulai lagi dari awal." Setelah rekannya pergi, Rania kembali mengepel lantai. Dari ujung koridor, seseorang mengamatinya. Itu Baskara. Tanpa berkata apa-apa, ia mengangguk dan berbalik pergi. Rania tidak melihatnya, tapi itu tidak masalah. Ia tidak melakukan ini untuk mendapatkan pengakuan. Sambil membersihkan lantai, ia berpikir, "Aku mungkin belum pantas dimaafkan. Tapi setiap hari, aku menjadi sedikit lebih baik." Di luar jendela, matahari pagi mulai terbit. Cahayanya menyatu dengan pantulan wajahnya di kaca. Bertekad untuk menjalani hari ini sebagai pribadi yang berbeda dari kemarin, ia kembali menggenggam kain pelnya dengan erat.